Ketika memasuki perairan yang luas, akan ada keheningan yang menghampiri. Keheningan yang mengisyaratkan makhluk raksasa. Yap, makhluk itu adalah mamalia laut terbesar yang kita ketahui saat ini. Dia adalah paus biru. Pada episode kali ini, kita akan sama-sama mencari tahu tentang paus biru. Paus biru mempunyai kepala datar dengan berbentuk huruf U, serta punggung yang terbentang dari mulai lubang sembur sampai bibir atas. Untuk bagian depan mulutnya, dipenuhi dengan plat badan sebanyak 300 plat yang masing-masing memiliki panjang sekitar 1 meter dan tergantung pada rahang atas. Untuk siripnya kecil, sekitar 8-70 cm, dengan bentuk bervariasi dari seperti gumpalan yang hampir tidak terlihat, dorsal menonjol, atau seperti sabit. Saat sedang ke permukaan untuk bernafas, maka paus biru ini akan mengangkat bau serta lubang sembur pada permukaan yang jangkauannya lebih besar dibandingkan paus besar lain seperti paus sei ataupun paus sirip. Ciri tersebut kemudian dipakai peneliti untuk membedakan paus biru dengan spesies paus lainnya. Untuk beberapa paus biru yang ada di Atlantik Utara serta Pasifik Utara akan mengangkat ujung ekor ketika sedang menyelam. Pada saat sedang bernafas, maka paus biru akan mengeluarkan semburan kolom vertikal sampai 12 meter dengan kapasitas paru-paru sampai 5.000 liter. Selain itu, paus biru juga memiliki lubang sembur ganda yang terlindungi dengan splash guard besar supaya air tidak kembali masuk pada saat sedang bernafas. Sementara untuk panjang sirip depannya sekitar 3-4 meter. Bagian atas berwarna abu-abu dengan batas putih yang tipis. Sedangkan untuk bagian bawah berwarna putih. Bagian ujung kepala serta ekor paus biru biasanya berwarna abu-abu, dan untuk sirip depan terkadang juga belang, tergantung dari paus itu sendiri. Paus bisa menempuh kecepatan sampai 50 km per jam ketika sedang berinteraksi dengan paus lain. Namun, untuk kecepatan biasanya adalah 20 km per jam, dan pada saat sedang makan, maka kecepatannya akan berkurang sampai 5 km per jam. Paus biru umumnya akan hidup sendiri atau juga bisa dengan individu lain. Pada area yang memiliki makanan berlimpah, maka bisa ada 50 paus biru di wilayah yang kecil, namun tidak membentuk kelompok besar seperti paus balin yang lain. Musim kawin paus biru dimulai di akhir musim gugur dan berlanjut hingga akhir musim dingin. Perilaku perkawinan belum banyak diketahui, namun umumnya betina akan melahirkan setiap 2 hingga 3 tahun sekali di awal musim dingin sesudah periode gestasi selama 10-12 bulan. Lunak paus biru akan minum susu sebanyak 380 hingga 570 liter setiap hari, dan kandungan energi susu paus biru ini adalah 18.300 kJ per kilo. Sesudah masuk ke usia 6 bulan, maka anak paus biru akan disapi dan panjang tubuhnya akan berlipat ganda dengan kematangan seksual yang umumnya terjadi di usia 5-10 tahun. Di belahan utara, menurut dari catatan perburuan paus, panjang paus biru rata-rata sudah mencapai kematangan seksual di 20 hingga 21 meter. Sedangkan untuk betina 21-23 meter. Sedangkan di belahan selatan, jantan memiliki panjang sekitar 22,6 meter dan betina 24 meter. Kemudian di belahan utara, panjang paus biru dewasa adalah sekitar 24 meter dan betina 25 meter. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, paus biru ini diyakini sebagai hewan terbesar yang pernah diketahui. Jika dilihat secara keseluruhan, masa paus ini mencapai 27 meter dengan berat 150 hingga 170 ton. Karena ukurannya besar, maka beberapa organ dari paus biru ini juga menjadi yang paling besar pada kingdom mamalia. Lidah paus biru masanya sekitar 2,7 ton, dan saat terbuka penuh maka bisa menampung lebih dari 90 ton air dan makanan. Meski mulutnya besar, namun tenggorokannya kecil dan tidak bisa menelan sesuatu yang lebih besar dari ukuran bola pantai. Untuk massa jantung paus biru adalah 600 kg dan menjadi yang paling besar di antara hewan lainnya, dengan aorta berdiameter sekitar 23 cm. Di 7 bulan pertama, seekor anak paus biru akan mendapatkan massa tubuh dengan sangat cepat, yakni 90 kg setiap 24 jam atau sehari. Bahkan ketika lahir, massa paus biru yang tercatat adalah sebesar 2.700 kg, sama seperti ukuran kuda nil dewasa. Namun,
Untuk otak paus biru bisa dikatakan kecil, yakni 6,92 kg saja, dan dengan ukuran penis yang paling besar di antara seluruh organisme hidup lainnya. Makanan pokok dari paus biru ini adalah krill, meski juga terkadang mengkonsumsi krustasea kecil. Untuk paus biru dewasa bisa mengkonsumsi krill sampai 40 juta setiap harinya. Namun, perilaku makan paus biru ini musiman dan hanya mengisi perutnya ketika berada di perairan yang banyak krill, seperti di Antartika sebelum dilanjutkan bermigrasi ke tempat pembiakan pada perairan yang jauh lebih hangat. Namun, tidak banyak terdapat krill di dekat Khatulistiwa. Karena krill selalu bergerak, maka paus biru umumnya akan makan pada kedalaman lebih dari 100 meter di siang hari dan akan ke permukaan pada malam hari. Untuk waktu menyelam saat makan diperkirakan selama 10 menit, meski ada juga paus biru yang menyelam selama 20 menit. Paus biru makan dengan cara menerjang sekelompok krill sehingga akan menelan krill bersama air dengan jumlah yang banyak. Tekanan yang berasal dari kantong perut serta lidah paus biru nantinya akan mendorong air keluar lewat plat balin. Ketika air dikeluarkan lewat mulut, maka krill yang tersisa akan ditelan, sebab tidak bisa melewati plat. Selain krill, terkadang paus biru juga akan makan ikan-ikan kecil, cumi-cumi, dan juga krustasea. Dari pendapat Kimmings dan Thomson pada tahun 1971 yang diukur relatif pada tekanan 1 mikropascal dalam 1 meter, tekanan suara dari paus biru yang tercatat adalah antara 155 sampai 188 desibel. Semua kelompok paus biru akan melakukan panggilan di frekuensi dasar antara 10 sampai 40 Hz yang terjadi selama 10 sampai 30 detik. Menurut Richardson et al., ada beberapa alasan mengapa paus biru dapat membuat vokalisasi. Di antaranya yaitu untuk mengenali individu serta spesies, untuk menjaga jarak antar individu, untuk mentransmisikan informasi kontekstual seperti peringatan dan makanan, untuk menjaga organisasi sosial seperti panggilan paus betina dan jantan, untuk mengenali topografis, dan juga untuk menemukan makanan. Setelah pelarangan perburuan paus diberlakukan, maka penelitian tidak bisa memastikan apakah populasi paus biru secara global tetap stabil atau mengalami peningkatan. Menurut perkiraan, di Antartika terjadi peningkatan populasi paus biru sekitar 7,3% per tahun setelah perburuan paus ilegal Soviet berakhir. Meski begitu, jumlah paus biru masih ada di bawah 1% dari jumlah yang sebelumnya. Sedangkan untuk populasi paus biru di California dan Islandia kemungkinan juga meningkat, meski tak signifikan. Untuk jumlah populasi dari paus biru di dunia menurut perkiraan adalah antara 5.000 hingga 12.000 untuk tahun 2002. Namun dalam daftar merah menurut IUCN, paus biru masuk ke dalam golongan spesies terancam punah. Sedangkan untuk wilayah Amerika Serikat, National Marine Fisheries Service beranggapan jika paus biru adalah spesies terancam punah. Karena kekuatan, ukuran, dan kecepatannya, maka paus biru dewasa tidak punya predator alami. Namun, dari laporan National Geographic Magazine dikatakan jika ada kasus paus biru yang diserang paus pembunuh di Semenanjung Baja, California, meski serangan itu tidak langsung membunuh paus biru hanya mendapat luka serius dan kemungkinan mati karena hal tersebut. Paus biru juga terkadang bisa terluka fatal akibat tabrakan dengan kapal laut atau karena terperangkap di alat memancing. Kebisingan di samudra yang meningkat termasuk salah satu sonar mengabulkan vokalisasi paus biru, sehingga semakin sulit berkomunikasi. Paus biru akan berhenti memproduksi panggilan ketika sonar aktif, sedangkan ancaman terbesar dihasilkan manusia, yakni akumulasi berbagai bahan kimia PCB yang ada di dalam tubuh paus biru. Pemanasan global juga membuat gletser dan es permanen mencair, sehingga banyak air tawar yang mengalir ke samudra. Ini sangat mengkhawatirkan, sebab ketika jumlah air tawar melebihi batas, maka gangguan sirkulasi termohalin, yakni sirkulasi yang mengalirkan air hangat serta dingin ke seluruh dunia akan terganggu. Pola migrasi paus biru sangat tergantung dari suhu samudra, sehingga gangguan sirkulasi air juga turut mengganggu pola migrasi paus biru. Ditambah lagi, berubahnya suhu samudra juga akan mengganggu ketersediaan makanan dari paus biru. Sementara
Pemanasan serta kadar garam yang berkurang juga akan mengubah jumlah serta lokasi krill yang merupakan makanan utama paus biru. Dan itulah kisah menakjubkan tentang paus biru, raksasa yang megah di lautan kita. Mari kita jaga lautan agar keajaiban seperti paus biru tetap ada untuk generasi mendatang. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di petualangan berikutnya.